Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, selamat bertemu kembali di hari Jumat 29 Oktober 2021. Kita akan kembali menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita memulai dengan pengakuan. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Hukum Taurat sebagai Guru Bakal. Kristus adalah Guru Dadi. Dua ungkapan Jawa yang digunakan pada judul dan tema perenungan Sabda hari ini adalah Guru Bakal dan Guru Dadi. Dalam konsep Jawa, segala sesuatu yang belum jadi sering disebut dengan bakal, yang artinya bahan. Bakal tersebut bisa meliputi segala macam yang biasa digunakan di dalam kehidupan manusia. Bakal dapat berupa emas batangan, kayu, kain, dan lain sebagainya. Biasanya masyarakat Jawa menyimpan semua yang dalam wujud bakal dan baru akan diolah ketika digunakan. Emas yang disimpan biasanya berwujud batangan sehingga mudah untuk diperjualbelikan atau baru diolah ketika akan digunakan sebagai perhiasan. Sedangkan kata guru berpengertian sesuatu yang bisa membantu atau menolong. Menyimpan sesuatu dalam bentuk bakal dianggap sebagai hal yang baik karena sewaktu-waktu membutuhkan, sewaktu-waktu memerlukan, bisa diambil dan kemudian dipergunakan. Tinggal mengolah
dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul. Anggota keluarga Allah berbeda dengan guru bakal. Guru dadi adalah sesuatu yang sudah jadi. Karena sudah jadi, maka tinggal memakai atau menggunakan. Contohnya perhiasan, kain batik, meja, kursi, dan lain sebagainya. Guru dadi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga barang-barang ini umumnya tidak disimpan, namun ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau, sehingga memudahkan pemakaiannya. Anggota keluarga Allah, guru bakal dan guru dadi, keduanya sama-sama dibutuhkan dan keduanya juga membantu dalam kehidupan. Namun, mengapa tema dan judul perenungan Sabda hari ini dikatakan hukum Taurat sebagai guru bakal, Kristus adalah guru dadi? Untuk memahaminya, terlebih dahulu kita akan bersama-sama membaca dan rasakan leksionari bacaan kedua hari ini. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Surat Roma pasal yang ketiga. Ayat 21 sampai dengan 31 memberikan kesaksian demikian. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat
karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian kesaksian surat Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan 31. Katamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, perkenankan saya akan membaca ulang ayat 31 dalam versi terjemahan baru, bahasa Indonesia sehari-hari, dan terjemahan sederhana Indonesia. Jadi ada 3 versi. Yang pertama, terjemahan baru, seperti bacaan di depan tadi, mengatakan demikian, ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan demikian. Apakah ini berarti bahwa karena kita percaya kepada Kristus, kita membuang hukum agama Yahudi? Sama sekali tidak. Malah justru dengan kepercayaan kita itu, kita menghargai hukum itu. Sedangkan dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5 mengatakan demikian. Tentu orang-orang akan bertanya, apakah ini berarti hukum Taurat tidak perlu diperhatikan lagi karena sekarang kita lebih mengutamakan percaya kepada Yesus? Tentu tidak. Sesungguhnya melalui percaya kepada Yesus, kita taat kepada maksud hukum Taurat. Demikian 3 versi terjemahan baru bahasa Indonesia sehari-hari dan terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5 dari Roma pasal yang ketiga ayat 31. Anggota keluarga Allah, dari 3 versi terjemahan Alkitab seperti tersebut di depan tadi, kita semakin memahami dan semakin jelas alasan judul tema perenungan Sabda hari ini, hukum Taurat sebagai guru bakal, Kristus adalah guru gati. Antara hukum Taurat dan Yesus, hukum Taurat dan Kristus, keduanya tidak bisa dipertentangkan dan keduanya sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan iman. Hukum Taurat sebagai guru bakal adalah sarana atau bahkan segala sesuatu
yang digunakan untuk mengetahui kondisi dan tata cara hidup dalam kerajaan Allah atau surga. Hal demikian sama seperti perenungan sabda beberapa hari yang lalu. Namun, sebagai manusia, kita semua sadar bahwa menerapkan hukum Taurat dalam kehidupan tidaklah mudah. Baru bagian hukum Taurat tentang 10 hukum Tuhan saja, itu sudah sangat sulit untuk menerapkan di dalam kehidupan. Menggunakan kekuatan manusiawi seolah mustahil kita bisa sempurna menerapkan hukum Taurat. Maka Yesus menjadi teladan dan menjadi petunjuk di dalam pewujudan hukum Taurat tersebut. Anggota keluarga Allah, kita semua tahu dan meyakini bahwa Yesus ada di dunia karena Allah sendiri yang turun ke dalam dunia menjelma di dalam wujud manusia. Hal demikian dilakukan Allah karena kasih-Nya kepada manusia. Allah tahu bahwa dalam kondisinya yang dipengaruhi oleh dosa, manusia tidak mungkin selamat dan tidak mungkin sempurna melakukan hukum Tuhan atau hukum Taurat. Seperti perenungan sabda beberapa hari yang lalu juga, bahwa hukum Taurat adalah hukum atau peraturan yang diberikan oleh Allah sendiri lewat Musa. Sehingga tidak mungkin dong Allah yang membuat dan memberikan hukum, Allah yang membuat dan memberikan peraturan yang berisi segala tata cara kehidupan surgawi kemudian membatalkannya sendiri. Jikalau Allah membatalkan hukum Taurat, berarti Allah mencela-mencele, tidak tetap. Bukankah Allah itu abadi, kekal dan tetap, tidak berubah? Untuk itulah, maka Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang kemudian meneguhkan atau dalam bahasa saya menyempurnakan atau mewujudkan hukum Taurat itu. Anggota keluarga Allah, pada posisi dan keadaan yang demikian, kita memahami bahwa hukum Taurat sebagai guru bakal dan Yesus Kristus sebagai guru dadi sama-sama dibutuhkan di dalam kehidupan beriman. Tidak bisa ditiadakan salah satunya. Untuk itulah dikatakan pada ayat 21 dan 22 demikian. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Anggota keluarga Allah itu berarti bagi orang Israel yang dahulu menerima, memiliki, dan telah berusaha mewujudkan hukum Taurat, harus beriman kepada Yesus Kristus guna memperoleh keselamatan. Demikian juga
bagi orang percaya yang bukan berasal dari Israel, yang beriman kepada Yesus Kristus, harus dengan sungguh-sungguh mewujudkan teladan dan kehendak Yesus Kristus. Mewujudkan teladan dan kehendak Yesus Kristus itu sama artinya dengan memenuhi hukum Taurat. Namun demikian, anggota keluarga Allah, semua, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, harus sadar bahwa karena dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tidak mungkin akan dapat sempurna dalam usahanya memenuhi hukum Taurat dan hukum Kristus Yesus. Ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena manusia telah berbuat dosa, sehingga kehilangan kemuliaan Allah, maka tidak mungkin untuk bisa sempurna mewujudkan, memenuhi hukum Taurat dan hukum Kristus. Di dalam kesadaran akan dosa yang demikian, ternyata di dalam ketidaksempurnaan manusiawi dalam mewujudkan hukum Taurat dan hukum Kristus, Allah memberikan bonus berupa kasih karunia untuk penyempurnaannya. Ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ingat, sekalipun kita tidak sempurna di dalam keberdosaan, namun justru karena beriman kepada Yesus Kristus, kita diberi kasih karunia yang diberikan dengan cuma-cuma. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak perlu lagi ragu-ragu dalam mewujudkan hukum Taurat dan hukum Kristus. Kasih karunia itu pasti memampukan, melayakkan, dan menyempurnakan. Karena itulah kebenaran dan keadilan Allah. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Katamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Sekarang kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini mengingatkan kami lagi, menguatkan iman kami. Bahwa dengan keterbatasan manusiawi, kami tidak mungkin melakukan setiap hukum Tuhan, memenuhi apa yang menjadi aturan Tuhan, baik di dalam hukum Taurat ataupun hukum Kristus Yesus. Namun di dalam keterbatasan manusiawi, tatkala kami mau percaya kepada Yesus Kristus, kami diberi kasih karunia yang menyempurnakan, melayakkan, memampukan kami memenuhi hukum Taurat dan hukum Kristus Yesus.
Hukum Taurat adalah guru bakal bagi kami, dan Kristus adalah guru dati yang memberikan teladan, memberikan contoh petunjuk, bahkan mewujudkan kasih karunia-Nya di dalam penebusan kepada kami. Ya Tuhan, hidup kami hari ini kami haturkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Apapun aktivitas, tutur, angan, pikiran, hati, perasaan kami, biarlah tetap dalam kendali Tuhan saja. Dengan demikian kami tetap merasakan ada kasih karunia yang melayakkan kami untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak Allah saja. Ya Allah kehidupan, di dalam keterbatasan ragawi ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit. Biarlah kami tetap mengandalkan Engkau, merasakan kasih karunia-Mu yang tidak pernah berhenti, dan kami boleh merasakan Allah menjadi penopang kekuatan hidup kami yang sejati. Mengajak anak-anak kami tetap meyakini, mewujudkan keyakinan iman dengan sungguh bahwa Yesus Kristus, Allah penebus, telah memberikan karunia kemampuan untuk mewujudkan yang baik kehidupan sesuai dengan hukum Taurat dan hukum Kristus. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Sekarang sebagai anggota keluarga Allah yang telah menerima penebusan Yesus Kristus, ditambahkan kasih karunia yang akan memampukan, kami berdoa untuk bangsa negara kami, melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen yang ada di dalam bangsa negara ini, termasuk tenaga medis yang masih menjalankan aktivitas kerja menjadi garda depan penanganan pandemi, terlebih dalam program pelaksanaan vaksin. Masyarakat dengan berbagai kondisi dan keadaan, wacana, pengetahuan, dan pendapat yang berbeda, Tuhan pun layakkan untuk memahami apa yang diprogramkan pemerintah yang dijalankan oleh para medis di dalam vaksin yang ada. Ialah kehidupan. Kami tidak mengandalkan vaksin, namun kami memohon Engkau berkenan memakai vaksin menjadi sarana kebaikan kami. Ialah kehidupan. Sekarang kami menyerahkan bangunan kerukunan, toleransi yang ada di bumi pertiwi ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, karena Engkaulah Allah penyempurna kehidupan. Itu doa dan permohonan kami. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami karena kasih karunia-Mu yang ada dalam hidup kami. Memohonkan ampun juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa dan negara ini, sebagai anggota keluarga Allah, kita mewujudkan kehidupan sesuai dengan hukum Allah, hukum Taurat dan hukum Kristus Yesus di dalam kasih karunia yang akan melayakkan, memampukan, dan menyempurnakan. Menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, memampukan, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan hukum Allah karena kasih karunia Kristus Yesus. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan.